Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, seminggu sudah kita membahas tentang iman dan pertobatan. Kiranya hari ini kita dapat mengerti tentang pentingnya pertobatan agar hidup yang kita jalani sungguh menjadi kesukaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini di mana kami mendapat kesempatan untuk menerima kembali renungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, pimpin dan bawa kami untuk senantiasa dibenahi dengan kebenaran firman-Mu melalui pikiran dan hati kami. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami perbuat adalah satu tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dengan sikap hidup seperti inilah kami menunjukkan bahwa kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dalam menerima kebenaran firman-Mu, di mana firman Tuhan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah, di mana buah-buah yang kami hasilkan adalah satu buah-buah yang menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pentingnya pertobatan. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Demikian firman-Nya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih Kristus, sebelum saya menyampaikan pembahasan renungan mengenai pentingnya pertobatan, saya sedikit mengulas mengenai pertobatan menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertobatan menurut Perjanjian Lama, bertobat adalah suatu tindakan yang berbalik, memutar kembali secara 180 derajat. Pertobatan yang dipakai dalam Perjanjian Lama menggambarkan bangsa Israel yang kembali dari murtad, tercatat dalam Yeremia 3 ayat 14, berbalik kepada Allah, tercatat dalam Mazmur 78 ayat 34, Ulangan 30 ayat 10, bertobat, tercatat dalam Yunus 3 ayat 7-10. Alkitab menekankan bahwa cakupan pertobatan melebihi duka cita, penyesalan, dan berubah tingkah laku lahiriahnya. Dalam keadaan apapun, pertobatan yang sungguh kepada Allah mencakup merendahkan diri batiniah, perubahan hati yang sungguh dan benar-benar merindukan ZHVH atau Yahweh. Dalam Ulangan 30 ayat 2 mengatakan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian dalam Ulangan 30 ayat 10 mengatakan, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sedangkan pengertian pertobatan menurut Perjanjian Baru, bertobat dalam bahasa Yunaninya metanoia, yang artinya mengambil keputusan yang mantap untuk mengubah pikiran yang dianalogikan seperti anak terhilang. Tercatat dalam Lukas 15 ayat 11-24. Pertobatan dari kata metanoia memiliki dua arti dasar, di mana keduanya memiliki arti ialah perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang sama sekali berubah, putar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Pertobatan adalah sangat penting dalam Alkitab dan syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di muka umum dengan seruan bertobatlah, tercatat dalam Matius 4 ayat 17. Dan salah satu ucapannya sebelum ia naik ke surga ialah pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, tercatat dalam Lukas 24 ayat 47. Asas tentang pertobatan banyak dipakai oleh Rasul Petrus tentang pertobatan dirinya, tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Demikian juga dengan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Untuk memberitakan mutlaknya perlunya pertobatan disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
kekasih Kristus, sesungguhnya pemberitaan tentang pertobatan merupakan gagasan Allah pada manusia. Bukan suatu gagasan belaka, melainkan itu suatu ungkapan yang keluar dari dasar hati pribadi Allah yang paling dalam dengan penuh kasih, sebagaimana sifat pribadi dari Allah, yaitu kasih. Ungkapan kasihnya adalah agar semua orang di seluruh dunia bertobat. Sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Tuntutan Tuhan kepada manusia untuk masuk dalam kerajaan Allah tidak pernah berubah dan berkurang, yaitu hidup dalam pertobatan. Menyikapi apa yang menjadi tuntutan Tuhan, maka kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap hidup yang benar dalam keimanan dan memahami secara benar arti hidup dalam pertobatan. Pertobatan merupakan sesuatu yang bukan hanya dipahami, melainkan harus dijalani atau diterapkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Penting sekali kita mengerti hal-hal apa saja yang menyangkut pengertian pertobatan sejati. Pengertian pertobatan sejati itu menyangkut pikiran, dan Tuhan mencontohkan suatu perumpamaan 2 orang anak di mana bapaknya memerintahkan kepada anak sulung untuk pergi bekerja dan mengatakan, "Baik," tetapi tidak pergi. Lalu bapaknya pergi ke anak yang kedua berkata yang sama. Anaknya berkata tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Perkataan menyesal di sini berarti mengubah pikiran kita tentang hal yang salah atau dosa. Hal ini juga yang disampaikan dalam suatu perumpamaan anak terhilang dalam Lukas 15. Pengertian pertobatan sejati juga menyangkut perasaan. Pertobatan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di atas adalah pertobatan yang harus terjadi atau berlangsung setiap hari secara terus-menerus dalam sepanjang langkah kehidupan setiap orang percaya. Sehingga setiap orang percaya pada akhirnya bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Maksud pertobatan yang menyangkut perasaan hati, Rasul Paulus mencontohkan bahwa pertobatan yang sejati membuat perubahan sikap hati kita berduka ketika ada kesukaan, kebahagiaan, atau kesenangan yang biasa kita lakukan harus dimatikan karena firman Tuhan tercatat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9-10. Memiliki perasaan hati seperti Kristus, seseorang harus dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memang perlu waktu yang panjang, artinya tidak hanya berhenti melakukan perbuatan pelanggaran moral secara umum saja, tetapi setiap orang percaya harus masuk dalam proses belajar akan kebenaran firman Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan hari lepas hari secara terus-menerus. Pengertian pertobatan sejati juga menyangkut kehendak. Hal ini sebagaimana arti dari pertobatan dalam Alkitab memberikan pengertian berbalik yang menyangkut pada kehendak. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan anak terhilang. Dalam perumpamaan tersebut, anak bungsu ketika menyadari bahwa dirinya telah hilang dan tersesat, lalu ia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Anak terhilang tersebut mengubah pikirannya, hatinya penuh penyesalan, dan akan bangkit serta mengambil tindakan untuk balik kepada bapaknya. Orang yang mengaku diri bertobat pasti dalam dirinya disertai dengan perasaan hancur hatinya oleh sebab dosa-dosa yang diperbuatnya. Karena itu, ia harus bertindak menanggalkan dosa tersebut. Jikalau seseorang menyadari bahwa dirinya berdosa dan hanya menyesali dosa tersebut dan tidak meninggalkannya, maka itu bukanlah pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang sungguh harus disertai dengan pengakuan dan memohon pengampunan kepada Allah. Mazmur 38 ayat 19, Amsal 28 ayat 13. Pertobatan sejati juga perlu ada pengakuan kepada Allah dan manusia, yaitu mengenai kesalahan yang diperbuat terhadap sesama manusia. Matius 5 ayat 23-24, Yakobus 5 ayat 16. Pertobatan sejati harus meninggalkan dosanya dan menghasilkan perubahan.
Yesaya 55 ayat 7, Matius 3 ayat 8 sampai 10. Pertobatan sejati juga harus berbalik kepada Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 9, Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Jadi, pengertian pertobatan yang sejati adalah akan mendatangkan pemulihan yang menjadikan diri orang tersebut sadar untuk mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan, di mana hari ini kami dibawa dan diajak untuk memahami kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya pertobatan. Pertobatan bukan hanya menyesal, pertobatan adalah harus berbalik, meninggalkan dosa-dosa menuju kepada melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu menyukakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Maka dari itu kami mohon kepada Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan seluruh dan setiap firman yang disampaikan untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.